Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini. Kita masih bahas seputar kakao. Ini saya sementara di kebun Sobat. Nih Sobat bisa lihat. Nah kali ini saya rencana akan menanam kakao ya. Bibit kakao yang baru. Jadi penanaman awal, karena yang sering kemarin-kemarin kan sering saya videokan ketika saya merawat pohon kakao yang sudah berumur 2 tahunan ya. Bahkan sudah ada yang 3 tahunan. Dan saya kira belum ada dokumentasi ketika saya sedang melakukan penanaman. Jadi siapa tahu ada sobat yang penasaran tentang bagaimana cara saya menanam kakao. Mungkin kalau ini bisa saya sharing ya. Jadi saya sharing, saya bukan mengajarkan. Kalau sobat punya cara yang lebih bagus silahkan dilakukan. Kalau mau tiru cara saya juga boleh. Nah kakao yang bakal kita tanam itu ada di area atau bekas tanaman pisang ya. Ini ada satu baris sana 100 meter. Sampai sana sobat mungkin kurang jelas ya karena terik matahari. Ini kita tanami jarak 4x4, hampir sama dengan kakao saya yang sebelah sini yang sudah berbuah. Jadi ini kita tanami 4x4 dan isinya sekitar 25 pohon. 25 pohon, kita tanami 25 pohon ke arah sana ya. Ini dulu sebenarnya pada awal saya penanaman kakao, dulu rencananya mau saya tanami lada. Tapi sekarang ladanya saya tanam di sela-sela kakao. Sekaligus nanti sebagai penaungnya juga ya, kalau tajarnya sudah tumbuh daerah sana yang tuh sobat bisa lihat tajar lada. Jadi nanti tanaman ladanya saya tanam di sela-sela kakao, dan akhirnya saya putuskan di sini saya tanami kakao juga. Jadi biasanya kalau saya menanam kakao itu lubang tanamnya saya siapkan memang untuk yang itu ya, yang sebelumnya itu saya siapkan jauh-jauh hari, sekitar mungkin ada 2 minggu ya sampai 1 bulan saya siapkan lubang tanam. Kemudian saya tambahkan petroganik. Nah ini kebetulan lubang tanamnya sudah saya siapkan dari dulu sobat, karena dulu rencananya memang mau saya tanami lada. Jadi lubang tanamnya sudah saya siapkan, dan petroganiknya sudah kita aplikasikan. Cuma sayangnya tidak terlalu terlihat ya, petroganiknya sudah tercampur dengan tanah. Mudah-mudahan terlihat. Ini yang hitam-hitam ini petroganik yang sudah larut ya di tanah. Jadi setelah dibuatkan lubang tanam kurang lebih sebesar ini ya, mungkin sekitar 40 x 40 cm, diberikan pupuk kandang, atau kalau tidak ada pupuk kandang beli petroganik sekitar 2 kilo ya, dibiarkan di sini. Kalau mau didiamkan bisa dituang di lubang tanam, tapi kalau mau diaplikasikan ketika penanaman dicampur dengan tanahnya ya. Jadi jangan pupuk kandangnya langsung dipakai menimbun ini ya lubangnya ya, karena nanti kan pupuk kandang sifatnya poros ya, kurang menyimpan tanah, jadi nanti bisa kering nanti lubang tanamannya. Jadi kalau yang saya lakukan, jadi minimal 2 minggu sebelum kita tanam ini lubang tanamnya kita beri pupuk kandang. Kemudian ketika akan melakukan penanaman kita cangkul, kita campur dengan tanah yang ada di sekitarnya, baru kemudian kita tanam kakaonya ya. Nah ini kebetulan saya tidak bisa demokan ya sobatnya, karena saya sendiri jadi tidak ada yang merekamkan. Jadi saya jelaskan, nanti saya kira sobat bisa meniru ya. Nah kalau dulu kakao yang itu saya bikin lubang tanam, kemudian saya tanam jagung. Ketika tingginya sudah 1 meter baru saya tanam kakao. Tapi karena sekarang saya tanam di bawah pohon pisang, jadi saya tidak terlalu pusing memikirkan naungannya ya, karena pisang kan sudah ada naungannya di bawahnya. Jadi untuk sementara waktu kita biarkan saja dulu pohon pisangnya, kita berikan saja jarak. Ini sengaja belum saya tebang seperti yang sebelah ini. Jadi rencananya nanti kalau sudah ada daun muda, baru nanti kita tebang yang paling dekat dengan batang kakaonya. Jadi untuk sementara kita gunakan sebagai penaung saja sampai nanti muncul daun baru ya, tandanya pohon kakaonya sudah tumbuh ya, sudah beradaptasi di sini. Baru ini pohon-pohon pisang kita tebang sebagian ya, tidak tebang semua juga. Jadi ini juga bisa jadi alternatif kalau sobat ingin menanam kakao dengan naungan pisang ya. Jadi tanam dulu pohon pisangnya, baru tanam kakao di bawahnya. Tapi jaraknya jangan begini juga ya sobat ya. Ya bisa 2 meter lah dari batangnya. Kalau ini kan kebetulan kebun pisang atau bekas lahan pisang, jadi jaraknya rapat seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa dihilangkan, tapi nanti kita hilangkan setelah 1 minggu
atau 2 minggu setelah muncul daun-daun baru ya, baru nanti kita tebang yang paling dekat dengan batangnya. Nah, di sini juga saya sharing sedikit ya mengenai pemilihan bibit kakao ya. Jadi saya sharing, saya bukan mengajarkan. Tentunya teman-teman yang sudah senior punya cara tersendiri. Jadi kalau saya, yang pertama pertimbangannya ya, karena saya membeli. Jadi kalau kita membeli, pertimbangannya kita pilih batang kakao yang bibit kakao yang batangnya kokoh ya, seperti ini ya. Nah, dari pengalaman saya kemarin, kalau batangnya agak kecil ya, kadang ada juga yang batangnya sebesar ini sobat, ini kan sambungannya. Ada juga yang sebesar ini batangnya. Ini kadang kalau ditanam di daerah terbuka, itu ketika terhempas angin itu bentuknya malah atau jadi bengkok ya, tanamannya jadi bengkok. Kadang juga mati ketika terkena angin ya. Jadi usahakan pilih batang kakao yang kokoh dan tegak. Kemudian selanjutnya jika bisa, biasanya di tempat pembibitan kan kadang macam-macam ya, tapi kita memang tidak bisa memilih ya, karena kadang ada yang sambungannya itu lebih besar dari batang bawahnya atau terlalu signifikan ya, walaupun nantinya akan menyatu, tapi kalau berat di atas juga itu kurang bagus bibitnya sobat, nanti ketika kecil jadinya kurang seimbang. Jadi usahakan ini entrisnya dengan batang bawahnya itu kurang lebih rata lah. Kalau ini masih bisa ditolerir, saya lihat memang lebih besar di atasnya, tapi masih bisa kita tolerir karena tidak terlalu besar. Karena kadang ada juga yang sangat besar sekali itu kalau sobat beli bibit sendiri. Nah, ini masih bisa kita tolerir. Kemudian selanjutnya untuk daunnya, jika bisa pilih daun-daun kakao yang sudah tua seperti ini untuk ditanam ya. Kalau memang tidak memungkinkan, ada dua alternatif. Misalnya masih banyak tunas muda ya, ketika sobat beli masih banyak tunas muda. Yang pertama, sobat bisa tunggu sampai daunnya tua, didiamkan dulu di tempat yang sejuk ya sampai daunnya tua. Kemudian kalau memang terpaksa, daun mudanya kebetulan sekarang tidak ada ya, karena kebanyakan sudah tahun tua, sudah siap tanam. Kalau ada yang muda, sobat bisa potong tunas mudanya dulu baru ditanam. Bagian yang mudanya yang biasanya kan merah di sini atau hijau, di ujungnya ini kita potong sedikit baru ditanam. Oke, sekarang apalagi yang belum saya sampaikan ya, saya merencana mau tanam ini kudu trik sobat. Ini untuk penanaman di bawah pohon pisang ya. Jadi kalau di bawah pohon pisang kita tidak terlalu pusing memikirkan naungannya, jadi tinggal tanam saja. Dan sebisa mungkin dari pengalaman saya, berikan pupuk organik di lubang tanam. Jadi poinnya itu sobat. Nanti kalau untuk daerah yang terbuka, nanti akan saya tunjukkan ya, mudah-mudahan bisa saya dokumentasikan, karena ada juga di sana sekitar berapa pohon yang kita tanam di tempat terbuka. Kebetulan sebelum tanam jagung, jadi dan bibitnya sudah siap, jadi mungkin tetap kita tanam, mungkin kita tutup nanti mudah-mudahan bisa saya dokumentasikan sobat. Oke, saya mau melakukan penanaman dulu. Ini saya bawa 10 bibit, di sana masih ada 20 bibit, jadi kita tanam dulu baris ke sana. Dan mudah-mudahan nanti 2 sampai 3 tahun bisa berproduksi ya. Nanti juga ini pohon-pohon ini kan sering sobat tanya ya, bagaimana perawatan pohon kakao yang masih kecil. Nanti akan saya usahakan untuk didokumentasikan. Jadi kalau ada yang masih penasaran tentang bagaimana perawatan kakao yang saya lakukan, nanti sobat bisa tonton video-video selanjutnya ya. Saya akan dokumentasikan ini kita rawat kita lakukan dari proses penanaman sampai nanti mudah-mudahan bisa sampai berbuah ya, kita dokumentasikan. Jadi sobat bisa kita bisa sama-sama melihat ya. Dan kalaupun ada yang kurang, sobat silahkan berikan komentar ya, saran atau masukan, dengan senang hati saya terima. Karena di sini sifatnya saya bukan mengajari tapi sharing atau berbagi ya. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan lagi 2,5 tahun bisa seperti itu sobat, sudah ada buahnya, jadi kita lebih semangat lagi ke kebunnya. Oke, sekian video kali ini. Kalau sobat merasa videonya bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan selamat bekerja.